Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum MSDM dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Erika Prilia dengan saya sendiri dengan NIM 434, yang kedua ada Krisna Danubrata dengan NIM 439, dan yang ketiga ada Farah Salsabil Fadilah dengan NIM 440, dan yang keempat adalah Vina Veronica dengan NIM 443, dan yang terakhir adalah Imam Wahyu dengan NIM 456. Pertanyaan 7B. Pada pertengahan awal tahun 2020, dunia sedang digemparkan dengan menyebarnya virus baru yaitu corona atau biasa disebut coronavirus disease 19, yaitu COVID-19. Salah satu yang berdampak akibat pandemi corona ini adalah bidang ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi kinerja, produktivitas, maupun keuangan perusahaan serta kewajiban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional seperti hak-hak normatif pekerja, diantaranya adalah upah. Selain itu, banyak perusahaan yang merumahkan pekerja sampai dengan melakukan unpaid leave, yaitu mencutikan pekerja tetapi tidak dibayar, dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dengan berbagai alasan. Anda sebagai kepala bagian hubungan industrial, bagaimana Anda akan menyelesaikan permasalahan ini? Ya, selanjutnya ada teori pendukung. Hak pekerja yang dirumahkan karena pekerja yang dirumahkan masih berstatus sebagai pekerja dan masih terikat hubungan kerja. Maka pekerja tersebut tetap berhak atas hak-haknya sebagai pekerja, termasuk salah satunya yaitu upah. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang membuat baru pasal 88A ayat 1 UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa hak pekerja atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan pekerjaan. SE Menaker 5 tahun 1998 menegaskan hak pekerja yang dirumahkan atas upah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha tetap membayar upah secara penuh, yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. Yang kedua, apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan. Kami akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pembahasan. Keputusan yang diambil adalah pekerja atau karyawan dirumahkan, meskipun hasilnya tidak efisien dalam melakukan pekerjaan karena keterbatasan melakukan penelitian dan pendalaman tentang apa yang terjadi di perusahaan. Setidaknya, perusahaan dapat terus menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam keputusan ini harus ada pertimbangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentang karyawan atau tenaga kerja yang dirumahkan. Sebelum diambilnya keputusan pekerja dirumahkan, harus ada kesepakatan antara tenaga kerja dengan perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pekerja yang dirumahkan masih tetap berstatus sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Pertanyaan soal 8D. PT Suka-Suka adalah perusahaan yang menggunakan mesin-mesin besar. Di sana sering terjadi kecelakaan kerja, padahal perusahaan telah menyediakan alat-alat pelindung kerja yang dibutuhkan karyawan. Menurut Anda, mengapa hal ini terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, untuk teori pendukung dari pertanyaan 8D ini, keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa dikenal dengan K3 ini adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, maupun orang lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Untuk pembahasan, mungkin hal ini terjadi karena adanya kelalaian karyawan saat bekerja. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara terbaik untuk mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja adalah dengan melakukan pengontrolan pada sumbernya. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan mengelola atau menghilangkan sumber bahaya semaksimal mungkin. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghilangkan, mengganti, atau merancang ulang faktor-faktor yang bisa menjadi sumber potensi bahaya.
Kedua, ada mengganti atau memodifikasi peralatan dari bahan yang berbahaya. Yang terakhir, caranya bisa mengubah cara dan proses kerjanya. Nah, jikalau tadi proses-proses tadi tidak dapat memberikan perlindungan yang cukup untuk para pekerja, maka perusahaan wajib menyediakan alat perlindungan diri seperti APD untuk meminimalkan resiko dan potensi bahaya di lingkungan kerja. Jadi perusahaan juga harus membekali para pekerja dengan pemahaman dan wawasan yang baik mengenai akibat dari potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja. Para pekerja juga harus memahami cara mengendalikan bahaya tersebut. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja telah mengatur kewajiban perusahaan dalam menjaga keselamatan para pekerjanya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan berdasarkan undang-undang tersebut, diantaranya yaitu yang pertama, melakukan penilaian bahaya potensial di lingkungan kerja untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang kedua, menyediakan APD yang sesuai dengan pekerja dan melatih pekerja dalam menggunakan dan merawat APD. Yang ketiga, menjaga APD termasuk mengganti APD yang rusak secara berkala, meninjau atau memperbarui dan mengevaluasi efektivitas program pemakaian APD. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.